Salam. Shalom. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk kepada ibadah kita pada hari ini, pada tanggal 23 April 2023, yaitu Minggu Misericordias Domini, dilahirkan kembali oleh firman Allah. Kita masuk ke dalam saat teduh. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan 2, Hatiku Gemar Memuji. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami silahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 1, Firman-Mu Tuhan Allahku. Firman-Mu Tuhan Allahku, ku ternilai bagi
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini. Dari Yakobus 1 ayat 22, begini bunyinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 3 dan 4. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan pengampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri
hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban hidup kudus oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 485 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan. Epistel di hari Minggu ini yaitu dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Kita membaca secara responsoria. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hamba perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita sama-sama. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahnya ia Yerusalem. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128 ayat 2 dan 5. Semua dikenalnya.
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 828 ayat 1 dan 2, sekaligus kita mengumpulkan persembahan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ora samanginang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan dan menguatkan kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23 dengan topik dilahirkan kembali oleh firman Allah. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup
dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Amanginang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sering mendengar atau mungkin kita sendiri pernah berkata, wah, hari ini aku beruntung sekali. Atau sebaliknya, aduh, hari ini aku sial sekali. Saudara-saudara, tapi hari ini dalam minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jadi di minggu Misericordias Domini, sesudah kebangkitan Kristus, kita ada di minggu Misericordias Domini, atau di hari-hari Misericordias Domini, hari-hari di mana bumi selalu penuh dengan kasih setia Tuhan. Jadi tidak ada orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang telah mengalami Yesus yang bangkit, tidak pernah sial. Orang yang mengalami Yesus yang bangkit itu, dia selalu ada di Misericordias Domini, di bumi yang penuh kasih setia Tuhan. Dimanapun kamu gak pernah sial. Kamu, amang-inang, iya kamu ya sahabat, kamu adalah orang yang beruntung. Selama kamu percaya dan mengalami Yesus yang bangkit itu, dimanapun kamu, apapun keadaanmu, bagaimanapun situasimu, seburuk apapun keadaan yang kamu hadapi, kamu adalah orang yang beruntung. Karena apa? Kamu sedang ada di Misericordias Domini, di bumi yang penuh kasih setia Tuhan. Jadi bukan untung-untungan kita dikasihi, bukan untung-untungan kalau di ekonomi ada sale, midnight sale. Jadi kalau midnight sale itu, kalau kamu beruntung bisa dapat yang tadi bisa dapat di korting sampai 90% atau jangan-jangan gratis. Kalau itu dapat, wow, aku beruntung sekali. No, kita nggak untung-untungan dapat kasih setia Tuhan. Dan itu bukan karena keuntungan kita, itu karena kasih setianya. Jadi bumi yang penuh kasih setia Tuhan itu bukan karena kita, bukan karena kita itu beruntung, tapi karena Dia itu adalah Allah yang memberi untung. Sekali lagi ya, kita ada di Misericordias Domini,
kita sekarang ada di bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Bukan karena kita beruntung, tapi karena Allah kita adalah Allah yang selalu memberi untung kepada kita. Jadi begitu kita mengenal Allah, tidak peduli apa masalahmu, tidak peduli apa persoalanmu, tidak peduli bagaimana masa lalumu, seburuk sehitam apapun masa lalumu. Begitu kamu mengenal, begitu mengalami, begitu ditransform, diubahkan, karena setiap orang yang bertemu dengan Yesus diubah. Sekali lagi, tidak ada orang yang bertemu dengan Yesus yang bangkit biasa-biasa saja. Seburuk apapun dia, begitu dia bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, dia mengalami Yesus yang bangkit itu, dia diubah menjadi manusia baru. Sahabat, jadi sekarang kalau kita belum bertemu dengan Yesus, ya kita tetap biasa-biasa saja. Gak ada perubahan, kita gak pernah menjadi manusia baru. Tapi saya berharap kita bukan hanya ikut-ikutan, tapi kita adalah orang-orang yang benar-benar bertemu dan mengalami Yesus yang bangkit dan menang itu, dan yang sudah diubahkan menjadi manusia baru. Dan manusia-manusia baru inilah yang bisa merasakan, oh my God, it's wonderful. Sekarang ada saya di dunia yang baru. Dunia mana lo? Tetap sama-sama saja. No, ini baru. Ini misericordias Domini. Saya sekarang ada di bumi yang penuh kasih setia Tuhan. Itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan hari ini. Kita ada di bumi yang penuh kasih setia Tuhan itu bukan karena keuntungan kita, sekali lagi bukan karena nasib baik kita, tapi karena Allah kita baik. Dan agar kita bisa ada di misericordias Domini ini, Tuhan telah membayarnya. Dia membayarnya dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Dia mau menjadi yang termiskin di antara yang miskin. Dia mau mengalami pasion-pasion yang telah kita lalui minggu-minggu lalu. Mengalami penderitaan, aniaya, siksa, semua penghinaan. Semua baik secara fisik, baik secara mental, dia disiksa habis-habisan sampai akhirnya mati di kayu salib. Kenapa dia mau melakukan itu? Agar saya, agar sahabat-sahabat Amang Inang, agar kita semua berada di misericordias Domini. Tanpa itu, tanpa pengorbanan Yesus, tanpa semua yang dilakukan Yesus, kita memang ada di dunia yang terlaknat, di dunia yang dikutukin. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau menanggung semua dosa kita. Dia mau menanggung semua sakit, penyakit, penderitaan, rasa pedih, rasa perih, bahkan sampai mati dengan cara yang paling hina untuk mewujudkan misericordias Domini untuk sahabat, untuk kita semua hari ini. Sehingga kita bisa berkata, misericordias Domini. Apapun situasi saya bukan orang yang bernasib sial. Saya bukan orang yang terkutuk. Tapi saya adalah orang yang sedang berada di bumi yang penuh kasih setia Tuhan. Jadi bukan pula dengan perak, bukan dengan emas, ya, tapi dengan darah yang kudus yang telah dicurahkan Yesus untuk menebus, menyelamatkan kita, sehingga kita sekarang ada di misericordias Domini. Amang Inang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena itu apa tugas kita sekarang di bumi yang penuh kasih setia Tuhan ini? Di misericordias Domini ini, apakah kita berleha-leha? Apakah kita hanya enak-enak aja, tidur-tiduran gitu loh?
No. Di bumi, di Miseri Cordis Domini ini, kita punya tugas. Ayat 22. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ya. Jadi Amang-Inang, sahabat-sahabat, ya semua ya. Ya, semua ya, ikut kamu. Telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Lalu apa kalau sudah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran? Sekarang tugasmu adalah mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi di Miseri Cordis Domini ini, aku harus mengamalkan, mempraktekkan, melakukan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih persaudaraan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hati. Wow, betapa indahnya hidup ini kalau kita saling mengasihi, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Tapi gak ada orang bisa melakukan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Tidak ada orang siapapun yang bisa bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatinya kalau dia belum menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Seperti apa sih menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran? Apa itu kebenaran? Ayo Bang, apa kebenarannya? Kita coba lihat. Jadi kebenaran itu apa ya kebenaran? Terlalu abstrak ya? No. Kebenaran itu real. Kebenaran itu bukan hanya ajaran. Kebenaran itu adalah pribadi. Pribadi? Masa pribadi kebenaran? Yes. Karena ini kata firman Tuhan dalam Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Atau akulah kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Jadi kalau dikatakan kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, diganti dengan kata kebenarannya dengan siapa? Dengan Yesus. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada Yesus yang bangkit, yang menang itu. Nah pertanyaannya, Amang-Inang sahabat, apakah Amang-Inang, saudara adik, benar-benar taat kepada Yesus? Taat kepada Yesus itu apa laku dia? Tak ketakutan? No, sangat mengasihi Yesus dan mau menjadi pengikutnya, mau melakukan apapun yang dikatakan oleh Yesus. Itu namanya menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran itu siapa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa itu? Yesus. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Taat kepada kebenaran berarti aku taat kepada Yesus Kristus. Yesus yang mana? Yesus Kristus yang bangkit dan menang. Yesus Kristus yang telah aku alami sendiri. Yesus Kristus yang telah bertemu dengan saya. Aku taat kepadanya dan aku disucikan. Karena itu sekarang saya bisa menjadi orang yang mengamalkan persaudaraan yang tulus ikhlas. Aku bisa menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi kalau persekutuan orang-orang percaya ini di gereja ini masih ada. Tapi jangan dengar orang ya. Ini kita-kita aja. Di gereja ini real loh. Karena saya sudah melayani di gereja. Aktif. Dari 75 sampai 20. Berarti yang berapa tahun dong? 45 tahun saya sudah di gereja melayani. Dan udah pensiun 2 tahun lebih. Udah 47 tahun. Aku telah bertemu di gereja yang saya layani. Mereka saling duduk di gereja,
tapi tidak saling ngomong. Dan yang paling luar biasa, ketika nggak tahu ya ini masih hari Jumat ini ya, hari Jumat ini kita biasanya ada perjamuan kudus. Begitu perjamuan kudus pada waktu saya tahun-tahun awal tahun saya melayani tahun 70-an, 75-an, masih ada acara salam-salaman begitu perjamuan kudus. Salam-salaman selesai ibadah perjamuan kudus. Ada disalamin, tapi yang satu diliwatin, nggak disalamin. Apakah ada? Jangan ya, kita buktikan ya Jumat ini tidak ada di antara kita yang tidak salam-salaman. Nggak ada dusta di antara kita ya. Karena kita sedang mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Itu makanya gereja disebut juga sebagai keluarga Allah, the family of God. Sebagai keluarga Allah, kita di sini kita mengasihi dan dikasihi, mengampuni dan diampuni, menolong dan ditolong, dihibur dan menghibur, dan seterusnya. Di sini. Jadi mengampuni, diampuni. Saya diampuni, saya juga mengampuni. Saya ditolong, saya juga menolong. Saya dikasihi, saya juga mengasihi. Itulah gereja, the family of God. Di sini kita mengamalkan kasih persaudaraan. Jadi dulu ya, itu sudah berlalu, Pak. Mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi. Nggak ada di antara kita ini. Kalau kulihat sih wajah-wajahnya sih ceria-ceria, nggak ada kebencian di antara hatimu. Nggak ada di antara siapapun yang di sini yang tidak kau salamin, yang tidak kau sayangi, yang kau nggak suka orangnya. Setiap kita ini saling mengasihi karena kita telah disucikan oleh ketaatan kita kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Ketaatan kita kepada Kristus. Lalu gimana? Karena aku taat kepada Kristus, disucikan ketaatanku kepada Kristus, kepada kebenaran, aku punya kompetensi untuk mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Aku punya kompetensi sehingga bisa bersungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati from the bottom of my heart. I love you. Yes, I love you. I love you. I love you. I love you. Amanginang, kok bisa ya? Karena kita sedang berada di Misericordias Domini. Misericordias Domini hanya bisa terjadi bukan karena kebaikan, bukan karena nasib baik, bukan karena untung kita, tapi karena kebaikan Dia. Yesus yang mengasihi kita. Selamat menikmati Misericordias Domini. Selamat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Karena setiap kita ini adalah orang-orang yang telah disucikan oleh ketaatan kita kepada kebenaran, oleh ketaatan kita kepada Yesus Kristus yang bangkit dan menang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ini luar biasa oleh kebangkitan dan kemenangan-Mu. Engkau telah menyediakan Misericordias Domini bagi kami, bumi yang penuh kasih setia. Tidak ada seorang pun di antara kami yang dieliminasi. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak layak menerima kasih setia-Mu. Seburuk apapun masa lalu kami, sehitam dan semerah apapun masa lalu kami, hidup kami, setiap kami layak, dilayakkan berada di Misericordias Domini. Karena ini bukan karena siapa kami, tapi karena siapa Tuhan kami. Ajar kami Tuhan agar memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, agar tidak ada seorang pun yang kami mencoba menjauh dari Misericordias Domini-Mu. Tolong Tuhan, siapapun yang mendengar firman ini menjadi orang yang datang bersegera kepadamu, mengaku bahwa kami adalah orang berdosa dan kami telah diterima di Misericordias Domini-Mu. Terpujilah nama Bapa di surga. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, bersyukur. Amin. Amanginang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian bersama-sama sambil
dengan sukacita menyerahkan persembahan syukur kita, pujian kita diambil dari buku nyanyian HKBP nomor 752 dan seterusnya. Kita bangkit berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati, kita arahkan kepada Tuhan. Kita serahkan persembahan-persembahan telah kita kumpulkan ini, kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itulah yang kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami boleh mempergunakannya untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami, agar kami boleh mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang telah kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.